Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, pemirsa seluruh dan budaya senang majikan. Yang saya hormati Wakapolda Jawa Tengah, Wakil Polda Jawa Tengah, berikut para peserta utama, para pamen, mama, para ASN yang saya cintai saya banggakan. Pertama-tama izinkanlah memanjatkan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita melaksanakan apel pagi yang tentu ini sebagai evaluasi terkait dengan kinerja Polda Jawa Tengah selama beberapa bulan terakhir. Kita ucapkan terima kasih secara jelas bahwa jajaran Polda Jawa Tengah sampai saat ini mampu memberikan suatu kontribusi hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat tanpa halangan satu apapun. Tolong ini pertahankan dan saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota, baik itu kasatwil di tingkat perwira kendalikan anggota sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu terkait dengan sikap perilaku anggota Polri. Rekan-rekan sekalian, kita harus saat ini sebagai arahan Bapak Presiden, kemudian briefing Bapak Kapolri, kita harus jabarkan dengan situasi linsra, lingkungan strategis tidak hanya regional tetapi secara internasional, bahwa di dunia ini telah terjadi adanya suatu krisis dimensi yang multifungsi, sehingga banyak negara yang mengalami krisis energi, krisis pangan dan lain sebagainya. Ditambah adanya konflik Ukraina dan lain sebagainya. Kemudian fluktuasi nilai rupiah, dolar Amerika yang menguat dan lain sebagainya. Kenaikan BBM dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu lingkungan strategis yang harus kita lakukan suatu kebijakan-kebijakan, baik itu pemerintah, lebih khususnya kepada anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tolong anggota kita dalam melaksanakan tugas kencangkan ikat pinggang, perbanyak mendengar dan melihat kepada perkembangan situasi di lingkungan kita, khususnya sikap perorangan pribadi, keluarga maupun dinas harus ditanamkan oleh sikap perorangan anggota Polda Jawa Tengah. Kemarin ada kasus narkoba itu anggota kita. Tidak usah kita lakukan pembinaan, tapi Propam melakukan action PTDH itu dan upacara di sini. Sudah capek kita melakukan pembinaan profesi lah, apalah, kuman terus. Sudah kuno itu narkoba itu. Kita cari PTDH, dan secepatnya. Pidana nomor 60 tapi tekan dulu. Coba rekan-rekan kalau lihat itu ke sebelah kiri, baca itu yang keras. Pak Brimob yang tengah balik kanan, baca yang keras. Pukul. Brimob satunya balik kanan, baca yang terakhir. Tolong rekan-rekan kalau masuk lapangan apel lewat, baca, resapi, kemudian dipikir, kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Di ikrarnya Polda Jawa Tengah itu sebelum Bapak Kapolri melakukan briefing ini, itu sudah ada itu. Bahwa anggota Polri Polda Jawa Tengah tidak akan melakukan perbuatan tercela yang menimbulkan keluhan masyarakat yang nantinya berimplikasi kepada kepercayaan masyarakat kepada Polri, khususnya Polda Jawa Tengah. Jadi di ikrarnya Polda Jawa Tengah itu sudah ada tentang adanya Bapak Kapolri ini.
tolong ini diresapi, kalau perlu dihafalkan, laksanakan di tingkat perorangan anggota Polda. Kalau perlu setiap perwira adakan APP ini. Segala perilaku, sikap anggota Polri adalah mencerminkan institusi kita. Institusi kita masih baik-baik saja. Tetapi ini tidak menjadi tidak baik-baik saja apabila masih muncul oknum anggota kita yang mempunyai perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hakikat tugas pokok daripada kita laksanakan. Kita baik dengan masyarakat dengan memberikan contoh itu sudah 90% Anda. Tetapi dengan diberikan suatu suri tauladan menjadi 100% Anda di lapangan. Terkait dengan narkoba, terkait dengan judi, terkait dengan ilegal BBM, terkait dengan pungli, terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Itu sudah anggota Polri Anda dididik kemudian menjadi dinas, itu sudah ada koridor ini. Tetapi ini selalu muncul yang itu bisa menggerus daripada kepercayaan publik karena kalian tidak mencermati sikap perilaku ini. Kita semua sudah dipanggil bahwa sekarang adalah saatnya publik perorangan menjadi netizen. Jadi siapapun orangnya bisa men-share, kemudian mempublikasikan menjadi wartawan. Dan seluruh kehidupan kita itu menjadi bahan berita. Mobilmu, pakaianmu, sepatumu, cincinmu, makananmu, semuanya dapat dijadikan suatu berita yang itu bisa menggerus namanya belief, kepercayaan masyarakat kepada Polri. Tanganmu adalah harimaumu. Tolong kendalikan rekan-rekan sekitar. Masa lalu sudahlah berlalu. Gak usah kalian tiru-tiru kembali. Yang sabarannya, yang brimopnya, yang bimasnya, yang resersenya, yang polwanya, yang keluarga besar bayangkarinya. Kendalikan untuk tidak mudah terpancing media sosial yang menjadi bahan publik, yang TikTok, yang IG, yang Facebook. Itu sama dengan menerangkan tentang pribadi personal Polri yang itu justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, termasuk janji kalian, ikrar kalian menjadi anggota Polda Jawa Tengah. Kira-kira rekan-rekan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dijalankan. Kayak Anda pengen makan di McD copot baju. Kalau Anda pengen pakai mobil yang mempunyai copot institusimu. Rem, simpen dulu. Yang punya motor besar kandangi dulu, bungkus. Yang punya cincin, yang punya jam dan lain sebagainya, kendalikan dulu, rem dulu. Karena situasi kita, masyarakat kita secara internasional, nasional banyak akan melihat tentang perilaku kita. Karena kita adalah merupakan institusi sebagai representasi negara di tengah-tengah masyarakat. Berikan edukasi kepada keluarga kita, anggota kita pada saat Anda di lapangan. Jadi sebelum Anda melaksanakan tugas pokok, performa Polri perbaiki dulu. Apalagi tidak hanya perilaku. Anggota Polri harusnya melakukan penegakan hukum terkait dengan narkoba, terkait dengan BBM, terkait dengan pungli. Menjadi pelaku dia, menjadi bandar dia, menjadi outsourcing dia.
Saya tidak akan mengulangi lagi. Siapapun selama Anda menjadi anggota Polda Jawa Tengah, bila kita jumpai tidak peduli itu pamen maupun nama, akan saya potong. Kita tidak peduli. Termasuk yang mencuat kasus kemarin PTDH. Saat ini Polri lagi diayak. Bagaimana disampaikan oleh Pak Kapolri untuk menjadi emas 25 karat. Saya pengen Anda adalah emas 25 karat dari Polda Jawa Tengah yang tanpa celah. Jelas rekan-rekan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja. Tetapi tolong raih kepercayaan publik di tempat kita, tangkap harapan masyarakat, keluhan masyarakat dengan cara quick respon cepat, baik itu sifatnya aduan, baik itu terkait dengan penanganan kasus, baik itu tentang hadirnya Polri terkait dengan polis hasad lalu lintas, baik itu yang menyangkut terkait dengan apapun, sebagaimana Undang-Undang Pasal 13, karena di situ sudah terpatri melindungi, mengayomi, dan melindungi masyarakat secara cepat, tidak berlarut-larut. Tipologi masyarakat kita, kalau dia di Polsek tidak mampu, dia melambung ke Polres, Polres tidak mampu, melambung ke Polda, Polda tidak mampu, melambung ke Mabes Polri. Kalau perlu pada Tuhan itu masyarakat kita. Di samping memang ada perilaku masyarakat yang memang hobinya semacam itu. Tidak semuanya masyarakat kita senang dengan tindakan polisi. Banyak yang mengkritisi tentang Polri, termasuk senior-senior. Tidak semuanya puas dengan indeks kepuasan publik secara internal maupun eksternal. Sehingga kalian harus dewasa mensikapi perubahan situasi ini. Sikap, perilaku, tutur kata, tindakan, termasuk decision maker dalam pelaksanaan kegiatan. Berbanyak tersenyum, berbanyak komunikasi, latih komunikasi publik untuk kita menjadi sederajat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kepada masyarakat kita, untuk tidak menjadi dorong, untuk tidak menjadi memerintah, untuk tidak menjadi yang di atas dalam kita melayani. Setarakan masyarakat kita, rangkul mereka, face to face mereka, dengan jalan Anda sering turun di lapangan. Kalau perlu Polda kosongkan itu, lakukan pembinaan ke wilayah. Jelas rekan-rekan sekalian. Sehingga kalau kita sudah tahu tentang wilayah, tahu harapan masyarakat, tahu yang diingini masyarakat, lalu kepercayaan publik kita yang kemarin sudah 80%, yang sekarang tinggal 28, mulai merangkak 40. Sampai nantinya kita 80% menjadi institusi yang menjadi pelayanan publik yang nomor 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, ke depan kita akan melakukan namanya tahapan pemilu. Juga sudah saya ajarin tentang proses pemilu itu. Tetapi arahan Bapak Presiden terkait dengan pemilu, sinergitas TNI Polri munculkan. Gandeng teman-teman TNI, gandeng Bawaslu sebagai pelaksana, ulangi pengawas, gandeng KPU sebagai pelaksana, gandeng stakeholder yang ada baik parpol dan lain sebagainya, dengan mengedepankan netralitas anggota kita. Mulai saat ini harus kita melakukan pendekatan itu, sehingga ke depan pada saat kita running semuanya sudah terpetakan oleh anggota Polri kita tentang pemilu.
Persiapan sekarang harus kita laksanakan. Yang ketiga, terkait dengan pancaroba. Lakukan cek, recek peralatan kita dan kesiapan anggota di lapangan. Manakala masyarakat kita dijumpai adanya force mayor, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Siapkan itu sehingga mereka kita tidak terdada. Tidak ada lagi mobil Kapolsek gelundung masuk jurang misalnya. Urung-urung masyarakat harus gelundung di sini. Jadi tolong ini disiapkan, ingatkan briefing anggota terkait dengan musim. Kemudian yang keempat, kegiatan G20 sebentar lagi akan kita runningkan. Tolong pelihara Harkamtibmas di semua fungsi, baik itu tindak pidana terorisme, baik itu kasus-kasus menonjol, baik kasus-kasus itu yang mempunyai implikasi kepada Harkamtibmas secara tinggi. Atensi, lakukan penetrasi secara cepat, tidak ngulur-ngulur waktu. Tentu ini adalah para pejabat operasional kita untuk melakukan action plan dalam rangka menjelang G20. Kemudian yang kelima, kegiatan VIP di depan kita banyak. Jadi tolong seluruh pembina fungsi efektifkan kembali terkait perwira pamatilnya Polres masing-masing. Jadi kalau perintah saya itu bukan asal jengkrak itu. Kalau perlu roh itu sepertinya taruh meja saya akan cek. Jika pengendalian anggota betul-betul sudah saya rapatkan, Kapolres seluruh yang kumpul. Tidak ada lagi terkait dengan fungsi lain. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tawuran, belum selesai saya ngomong, malamnya ada tawuran. Jadi briefing-briefing kita itu secara umum jabarkan secara teknis di lapangan oleh para pengemban fungsi, termasuk konsep polisi hadir segera lakukan, karena itu adalah sangat efektif pada saat pilpres kemarin. Kita akan lakukan semua anggota termasuk dari Polda itu lakukan komunikasi publik dengan masyarakat kita, siapa ketemu siapa, galang apa, ketemu di mana. Jika tidak ada celah di wilayah kita yang tidak terpetakan, termasuk para pejabat utama sebagai pamatil di suatu Polres, lakukan pengecekan terhadap mereka. Apakah Polres itu sudah memenuhi standar SOP perintah Kapolda terkait konsep polisi hadir? Misalnya, sehingga overhead kita di kesatuan atas bisa memetakan kerawanan-kerawanan wilayah tanpa adanya terdada. Namanya terdada itu rasa aman itu datanya dari langit, tetapi baik proses. Inilah namanya komando lapis-lapis kekuatan terkait dengan Polri yang mempunyai SOP. Jadi rasa aman itu tidak ujuk-ujuk muncul, tetapi baik proses, baik upaya preemptif, preventif, penegakan hukum kepolisian di semua fungsi. Kalau itu kita laksanakan, tidak ada celah di wilayah kita yang tidak tercover oleh Harkamtibmas. Silakan Anda menikmati kerja itu dengan biasa-biasa saja, dengan bercanda, dengan apapun kita mempunyai suatu tipologi karakter personality. Tetapi kalau itu sudah masalah prinsip terkait kedinasan, saya tidak akan mau tawar-menawar. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban daripada responsibility atau kemauan yang kita punyai, bahwa institusi kita, bahwa birokrasi kita baik Polda, Polres, Polsek, Pospol mampu dipertanggungjawabkan oleh semua user, dalam hal ini pejabat utama maupun para perwira Polda Jawa Tengah. Jelas rekan-rekan sekalian, bisa kita laksanakan. Baik, terima kasih atensinya untuk apel pagi hari ini. Ini merupakan suatu tonggak awal briefing Bapak Presiden, Bapak Kapolri yang harus kita jabarkan mulai saat ini, bahwa Polda Jawa Tengah mampu untuk meraih daripada harapan masyarakat
dengan tidak melakukan behavior yang menyimpang perilaku anggota Polri, sehingga ke depan kepercayaan publik anggota Polri meningkat. Semoga hari ini menjadi pengabdian yang terbaik pada masyarakat, bangsa dan negara. Selesai.